Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah istiqomah sampai akhir zaman kelak. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari guru kita Ibu Wiwit. Kepada Ibu Wiwit kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Titi. Ibu ini adalah ibu saya selama tinggal di sini. Karena saya kenal beliau itu dari belum punya anak, Ibu. Bisa bermanfaat buat jamaah RT3, Jingga, dan Pak Hadis. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu dan jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa aslahna bi ni'mati ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, wabil khusus Sohibul Bait ini, kita sama-sama ini yang akan kita bahas, akan kita praktekkan adalah fardu kifayah, Bu. Ya, Daurah Janais menyelesaikan, menyelenggarakan kebutuhan. Perlu kebutuhan banyak orang. Tidak bisa memandikan sendiri, tidak bisa juga menyulatkan sendiri karena hukumnya fardu kifayah, dan sholat mayat itu kan ya sebaiknya sebanyak-banyaknya gitu ya Bun. Nah kemudian menguburkan apa mampu gotong sendiri ya Bun, tidak semua harus terlibat. Makanya disinilah keterlibatan khususnya intern ya, tempat tetangga terdekat itu. Makanya ibu untuk ingin belajar itu saya ajukan karena pasti kebutuhan, karena ini sesuatu yang pasti ya kita kerja. Insya Allah nggak ada yang sia-sia Bun, minimal buat keluarga kita sendiri, karena Allah berikan kepada setiap hamba itu tidak sama. Nih kakak saya contoh yang di Priok, beliau itu senang ikut bantuin kalau ada yang meninggal, tetapi bantuin di tempat-tempat yang kering, misalnya ikut apa, motong-motong kain kafan, bla bla bla, menyiapkan. Tetapi di saat masuk ke tempat untuk memandikan, satu hal kelemahan beliau kalau sudah kena bau-bau aroma nggak sedap, wow. Nah daripada muanya ditampakkan di situ kan nggak etis ya Bu, dengan sohibul musibah. Jadi dia pilih ya sudah, saya bantu yang kering-keringnya. Di saat memandikan saya bantu dari jauh karena tidak kuat dengan aroma-aroma pun. Ibu harus siap dengan berbagai aroma indah. Saya nggak ngomong sedap ya Bu, indah. Kalau indah itu insya Allah orang semua kok mau. Ya, jadi masya Allah ibu hadirin yang berbahagia. Jadi memandikan jenazah, siapa sih yang wajib dimandikan? Salah satunya itu adalah jenazah itu muslim, muslimah itu wajib dimandikan. Yang kedua, meninggal bukan karena perang membela agama Allah. Syahid. Kalau saya cukup di istilahnya dikafani, karena beliau sudah menjadikan identitas ya. Allah ridho dia menjadi mujahid atau syahidah tanpa harus dimandikan. Sedang orang yang memandikan jenazah hendaklah satu orang muslim atau kita sebagai perempuan muslimah dapat dipercaya. Nggak ember ya. Bergotong royonglah kamu dalam menjalankan ketakwaan. Ibu hadirin yang berbahagia, takziah itu ya Bu ya, sebaiknya dilakukan sebelum jenazah dimakamkan, dengan tujuan untuk apa? Tadi ikut terlibat membantu penyelesaian jenazahnya, ya setidaknya ikut mendoakan, menyolatkan, menguburkan. Karena rumahnya agak luas, sebaiknya dihadapkannya ke kiblat, ya. Nah, tetapi kalau kondisi rumah itu tidak memungkinkan, tidak mengapa. Nah, jadi kalau dia berdiri itu kan menghadapnya ke kiblat, ya. Ya si mayatnya, ya. Siapalah misalnya, Kak, ini Ibu izin ya mau motong baju almarhumah, boleh nggak kita potong gitu kan, maksudnya kan nanti tidak manfaat lagi kalau kita potong kan berarti nggak bisa kepake. Tapi kalau jangan Bu, di ini aja ya kan susah kalau dibuka, jadi harus izin ridho dulu biar dia juga oh ya wes bajunya
otomatis sudah tidak bisa lagi pakai izin dulu lah minimal ya. Mbak, ini ibu potong ya bajunya karena kan susah kalau dilepas harus mengikuti kayak orang hidup. Nah, cara motongnya misalnya bajunya atas bawah. Ini dari samping ini dulu. Maaf, ini pura-pura ya. Tek 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 tek, tek. Lengan satu. Nanti lengan sana juga. Terus bagian yang tengah ya. Nah, lengan satu pun terkadang kan masih yang bagian sini susah. Nah, ibu lagi di bagian yang dekat maaf ya, dekat apa ini? Ketek lah ya, ketiak gitu ya. Siasati celana dalam juga dari pinggir sana, pinggir kanan kiri. Nanti kan jadi dilepasnya jangan ditarik-tarik sih jenazahnya. Dia itu Bu kesentuh dengan gerakan yang kasar dia sakit Bu. Dia merasa sakit cuman yang denger itu suaranya binatang yang denger. Kalau jenazahnya terkadang mungkin agak renggang, kita pelan-pelan kita tetap rapatkan ya. Penting ini tangan biasakan seperti sedekap mau sholat. Jadi yang kanan di atas yang kiri ya. Biasakan seperti orang sholat. Jadi sedekap begini ya. Yang tetap tutup Bu ya dengan kain panjang ya. Kalau jenazahnya kok satu masih kelihatan kakinya, dua setengahnya kesanain ya Bu ya. Bun di kapasnya pelan-pelan sambil tekan sebelah kanannya. Ini maaf ya, bagian dubur kita masukkan kapas yang dikasih sabun cair kan, kita masukkan pelan-pelan, kita tarik, nanti keluar tuh ya. Taruh di tempat tadi plastik kotor, tutup selalu dengan kain. Memandikan pun juga tidak dibuka begitu saja, hanya timnya saja. Kita memulai menyiramkan ya Bu, sudah niatkan tadi kan sudah nih dibersihin nih, udah istinja, udah kotor, kita siram ya dari ujung rambut. Memandikan metode menyiram ya, menyiram air bersih suci dari ujung rambut sampai ujung kaki. Seperti yang kanan dulu seret ya 3 kali, baru bagian yang kiri. Nah itu kita ini pakai selang juga nggak apa-apa, yang lain pakai ciduk kan, pakai itu gayung. Nah wudukan lagi seperti kita mau siap akan disolatkan. Memang kenyataan kan mau disolatkan. Itu sebelum disiram air kembang. Ini kan udah beres nih. Lepas ganti baju karena ini kan baju kotor, udah kena najis. Cara melepasnya juga harus tertutup aurat. Jadi salah satu, yang lain kan misal 4 orang pegang nih, kita ya pelan-pelan Bu. Ini Ibu tetap ke bawah, tutup begini ya. Nah gitu, saya ambil yang kain kotor ya kan, masukin di plastik lain lah ya. Nah ini langsung Ibu turunkan. Nah ini kan posisi sudah bersih. Terus kan saya wudukan nih ya. Baru habis itu tuh tadi kain yang kotor sudah lepas kayak gini nih, saya wudukan. Diwudukan tinggal disiram air kembang. Siapa saja ya sebaiknya ahli warisnya Mas ya. Nah otomatis kan basah. Habis itu Ibu udah pada ini nyiram air kembang anak-anaknya atau suaminya, kain satu ini ya kan, pelan-pelan itu masih di atas tapi Ibu tetap tutup aurat. Saya sambil ngasih handuk, dihandukin nih ya kan, ini basah, ini pelan-pelan kita tutup handuk. Itu masih tetap posisi, jangan dijatuhkan, nanti basah kan, udah kering semua oke, baru ini turunkan. Nah kan sudah diwudukan, sudah kering nih kain bersihnya ya, paham ya Bun. Nah setelah ini baru masuk ke prosesi kain-kahan. Bu, saya tuh sudah prediksi untuk melatih ini minimal 2 pertemuan. Bayangkan kayak gini aja kan sudah habis kan. Jamiah Taksin Tabiatul Quran berkah.